mengundang kita pada malam hari ini. Bersyukur ya, dan digabungkan juga dengan ibadah baik, kita akan mulai pada syukur kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kasih setiamu, kasih karunia-Mu bagi kami. Kami boleh melihat menyaksikan bahwa penyertaan-Mu sempurna Tuhan bagi setiap kami dan khususnya bagi keluarga di tempat ini. Bapa, maafkan Tuhan mengalami apa yang menjadi masalah Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan berhadirat di tempat ini. Ada kegentaran akan Tuhan. Ada takut akan Tuhan. Kuasa Tuhan dimanifestasikan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Ini syukur kami. Ini mezbah yang kami bangun di tempat ini Tuhan. Biar ada pujian, ada kewangian, ada nyanyian yang naik di hadirat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Dengan apapun membalas kasih Bapak.
dari kemuliaan demi kemuliaan, dari kemustahilan demi kemustahilan. Itu akan nyata bagi setiap kami, orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami mau tetap bersyukur, bersorak-sorai bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan hati bersyukur.
sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, silakan Bapak atau Ibu yang mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan, monggo silakan. Kebaikan Tuhan, amin. Kamu kan sebagai penguasa ini. Kamu adalah kepala rumah tangga, kamu yang mencari duit, kamu yang bersaksi. Ayo, kebaikan Tuhan. Ya, terima kasihlah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dari anak-anak Tuhan bisa berkumpul di tempat kami ini pada malam hari ini. Terima kasih sama para bersama saya kami di sini dengan Ibu, Bapak, Oma, kami bisa mengasih karena didoakan karena kita Amin. bisa terjadi kejadian pada malam hari ini. Saya juga nggak nyangka bahwa langsung hari Kamis ini datang ke sini kan menghadap yang belum kita ya gimana lah bilang gitu masih kayak gini kadang kita gimana panas masih atau gimana sama orang beda ya bilang nggak apa-apa katanya ya udahlah mungkin Tuhan menunjukkan hari ini kita pada saatnya ke sini ya terima kasih lah sama gereja gitu harapan pindah kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih. Ya. Tidak ada tambahan dari Ibu. Shalom. Shalom. Saya mengucap syukur ya, karena rumah ini perjanjian saya dengan Tuhan. Kalau rumah ini jadi Tuhan, kalau rumah ini sudah layak untuk bisa ditempati Tuhan, aku mau mengadakan konsel itu karena 2 tahun konsel saya selalu menutup mulut, bukan karena saya tidak mau, tapi karena rumah saya belum layak. Terus saya bersetuju sama Tuhan, kapan sih Tuhan? Saya bilang gitu. Tapi cepat atau lambat waktu Tuhan itu yang terbaik. Saya tidak bekerja, hanya cuma suami saya. Tapi saya tidak tahu berarti datang dari mana gitu. Saya menabung sedikit demi sedikit. Saya bilang sama Pak Arta, ini kayaknya cukup deh. Separuh rumah, pokoknya separuh-separuh lah. Enggak langsung semua, separuh kamar, separuh depan. Keramik dicicil dulu ke tukang itu material. Aku cicil, aku bilang sama si Kong itu, Kong bisa dicicil nggak Kong? Ya lah, hari gini lu cicil kayak gitu. Iya Kong, soalnya kan saya nggak kerja, saya di ibu rumah tangga, saya bilang gitu. Jadi saya cicil, semen saya cicil, pasir saya cicil, batu bata saya cicil. Ya saya kalau menurut saya sih si Kong itu nggak mau, tapi karena dia digerakkan Tuhan kali ya, karena saya mengungkapkan dengan apa adanya gitu. Saya cicil setelah sudah terpenuhi, tukang udah nego sama tukang segini gak bisa Bu, harus 3,5, itu udah standar. Kita kumpul sudah cukup, sebagian lah. Nah, ternyata terjadilah seperti ini. Dan saya itu bukan setinggi ini gitu. Tadinya saya bilang ya udahlah Tuhan, nggak perlu jangan tinggi-tinggi Tuhan, karena yang penting lantainya bisa dipakai gitu. Tapi Tuhan tidak. Kalau kamu yang meminta padaku, aku akan memberi yang terbaik. Di situ aku menangis gitu. Aku menangis sekali sih gitu. Karena setiap doa itu kadang kita merasa tidak dijawab, tapi bagiku ya kita sabar aja menunggu walaupun penungguan itu lama. Bagiku memang lama gitu, 2 tahun. Tapi kalau dijalani sih 2 tahun itu sebentar sih. Tapi bagiku lama karena aku setiap kalau saya ditanya rumah siapa di rumah siapa, aku
yang minta Tuhan, aku bilang gitu. Ternyata minggu Kamis kemarin di rumah Ibu Wati ya, Ibu Wati, aku minta izin sama Bapak Siarta, Bapak Arta, aku minta izin bos kalau misalnya di rumah kita. Tapi jujur Ibu Gembala, setahun ini rumah udah 2 tahun, udah 2 minggu yang lalu udah jadi, tapi dia tidak kasih izin. Tapi saya bilang, Tuhan, tetap hati dia itu Tuhan keras banget pun, oke saya bilang gitu ya kan, saking kesana gitu kan, karena udah 2 tahun. Tapi dia bilang, janganlah, ngapain sih konser, tunggu dulu, apalagi mau tunggu gitu loh. Ayolah Bapak Arta, gitu. Karena janji saya sama Tuhan cuma ibadah saja, tidak ada ucapan syukur. Terus saya bilang sama Bu Sari kayaknya ibadah aja lah, ucapan syukur nggak ada, saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang, apakah kamu tidak bersyukur padaku? Oh iya Tuhan, siap Tuhan, saya akan lapor sama Bu Sari. Saya lapor Bu Sari, saya mau ucapan syukur, saya bilang gitu. Oh siapa gitu. Jadi setelah minta izin sama Bapak Syarta, saya lapor sama Bu Sari. Ternyata Tuhan gerakan hati suami saya diizinkan, terjadilah ibadah di rumah. Jadi apapun yang terjadi di rumah ini, dalam cucuran air mata dan persoalan rumah tangga, aku percaya suatu saat nanti Tuhan akan memberikan kebaikan. Karena setiap doa istri yang tulus, pasti Tuhan ubah menjadi pengikut Kristus. Aku percaya. Hari ini dia tidak mengakui, tapi saya percaya di tahun akan datang, kau akan datang sendiri untuk beribadah. Itu janjiku sama Tuhan. Tuhan, sekalipun air mataku bercucuran untuk suamiku dan rumah ini dengan penuh air mata, Tuhan, aku percaya Tuhan, suatu saat nanti akan terjadi mukjizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan aku taat sama Tuhan dan selalu meminta kepadanya. Ada kesaksian ya Ibu, kesaksian. Aku orangnya nggak mau menyebarkan masalah, itu nggak pernah menyebarkan sama siapa-siapa. Tapi aku pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan, kepada siapa kau harus keluarkan Tuhan masalahku ini selain kepadamu. Aku minta sama Tuhan, harus kepada siapa Tuhan? Tolong Tuhan, aku ingin bertatap muka gitu. Kalau sama Tuhan kan ibarat kata kita nangis gitu. Tapi aku pengen Tuhan, aku bertatap muka gitu. Tapi Tuhan itu tidak langsung memberi, tapi saking aku itunya pengen Tuhan mencurahkan ini semua dengan cara bertatap mata. Ya, di beberapa hari kemudian Tuhan kasih sesuatu sama orang ini, tapi dia tidak menunjukkan wajahnya. Dia melihat, aku melihat dari jauh. Kalau kau kenal dengan dia, pasti kau tahu siapa orangnya dia. Tuhan menunjukkan dari jauh, tapi aku kenal ibu itu aku kenal dia dengan baik. Itu Ibu Sari kemarin aku langsung ngapain Ibu Sari, aku mau cerita, aku curahkan semua sampai aku nangis, sampai ya semuanya aku curahkan, masalah rumahku ini, masalah rumah tanggaku juga, aku curahkan semua. Sampai aku puas, sampai aku marah-marah, sampai aku meluap-luap, sampai dia tidak ada lagi kata-kata mendengarkan saya saja lagi gitu. Karena bagi saya pengen curhat gitu aja, untuk mencurahkan gitu. Tapi setelah semua terungkap saya curahkan sama dia, saya merasa ibarat tidak merasa sendiri gitu. Oh ternyata ada dia. Terus saya minta Tuhan, siapa orang-orang yang mendoakan saya. Itu satu keajaiban bagi saya. Karena bagi saya Tuhan jawab. Saya minta orang yang untuk curhat aja, Tuhan jawab ya, saya bilang gitu. Terus kemudian saya bilang, Tuhan, saya minta orang-orang yang mendoakan saya, siapa ya Tuhan? Saya bilang gitu, karena di dunia ini Tuhan ada orang yang tidak tulus mendoakan saya. Ya Tuhan, itu Tuhan jajarkan orang-orang di situ. Tapi saya bilang, iya Tuhan, saya kenal baik dengan orang-orang ini. Itu ada 4 orang itu di bagian gereja kita ya. Orang-orang itu bukan termasuk kita yang tidak bisa berdoa enggak, tapi saya yang minta sama Tuhan gitu. Sama siapa aja yang bisa yang mendoakan saya dengan yang mengalami mujizat juga gitu. Ya saya yang saya lihat itu ada Osu, ada Ibu Gembala, ada Ibu Sari, ada Mama Bima. Saya minta gitu. Pas saya datang, Ibu Gembala doakan saya. Sepertinya telinga saya ini kayak ada asup-asupan. Saya didoakan. Terus saya bilang, doakan saya udah gak kuat.
adalah ibarat kata ya dia mau numpang Tuhan itu bukannya dia tetap ada perselisihan. Kau ini cenggel gini. Dia sebenarnya tidak menghakimi saya, tapi untuk mengingatkan saya harus saya berhati-hati gitu loh. Terus saya bilang sama Bu Sari, apakah saya harus pergi? Bu Sari, jangan sampai dia marah-marah gitu. Sampai dia marah, saya bilang ya Tuhan terima kasih. Ternyata mereka benar-benar sungguh-sungguh mendoakan saya. Dan sampai saat ini saya bisa sekuat ini ya karena mereka juga, dan saya juga taat kepada Tuhan. Jadi saya bersyukur ini rumah ini bukan karena berkat suami saya, ini karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan yang selalu ada bagiku dan bagi kita semua. Percayalah, di saat kau menunggu dengan sabar, waktu Tuhan pasti terjadi. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala, terima kasih Oku, terima kasih Itoku, terima kasih Eda dan keluarga konsel kita. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, saya menyediakan, saya masak dengan cinta yang karena satu hari saya di dapur, saya bilang, saya Tuhan, ini saya yang minta, saya harus masak Tuhan. Sebenarnya saya nggak tahu masak, tapi saya bilang Tuhan, ini bumbunya bagaimana? Ajar saya, terus saya tidak tahu masak di dapur. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, enak ya Tuhan, enak. Ya pokoknya saya kerjakan dengan secinta saya, agar tamu-tamu saya makan dengan enak. Tapi saya tidak tahu rasanya. Kali kita berbeda-beda, saya suka pedas, dan saya suka asin. Saya bilang Tuhan, kata Bapak Artam, repot kali kau. Tak kenal sendiri kata dia gitu. Saya dengan cintanya saya menyediakan semuanya agar tamu yang saya undang Tuhan tidak kecewa. Amin. Jadi saya Tuhan, tangan saya pas saya bikin garam cukup nggak Tuhan? Oh ya setahu goreng lagi gitu. Ya saya bersyukur. Karena saya bukan tipe tukang yang masak, tapi saya berusaha dan meminta tuntunan Tuhan agar saya diajari untuk masak yang lebih ya dari Tuhan lah, bukan dari saya gitu ya. Ternyata jadilah seperti ini. Terima kasih dan Tuhan baik. Amin. Baik, supaya tidak menunggu lama, ya cicipinya ya kita akan siapkan diri untuk mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan memberikan persembahan.
ya Bapak. Yang mengurapi setiap pribadi lepas pribadi, terlebih dahulu kembali akan menyampaikan firman-Tuhan kiranya hikmat dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, yang akan terus Tuhan, Kau sudah menyatakan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, Shalom. Shalom. Malam ini kita bersyukur untuk keluarga Bapak Marta yang mengundang kita semua dalam rangka ibadah kapal syukur ya. Tentunya ini Komsel Philadelphia, tapi juga mengundang Victory, ya, PD Victory, ini gabungan ya, Philadelphia dan PD Victory. Nah, hari ini saya mau menyampaikan maaf, tapi karena mau Marta bilang dimasakan dengan penuh cinta. Waduh. Banyak makanya. Ya, baik. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana menikmati berkat. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya bicara soal hal-hal yang sifatnya materi atau fisik, tapi bagaimana kita bisa bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan izinkan juga. Karena kita berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi bukan hanya sebagian atau untuk hal tertentu, tapi dalam segala hal. Jadi belum punya rumah juga tetap mengucap syukur. Dikasih rumah kecil mengucap syukur, rumah besar tetap mengucap syukur. Amin. Dan kadang mengucap syukur kita itu tidak boleh dipengaruhi oleh faktor dari luar. Itu yang Tuhan inginkan. Karena kalau begitu maka kita akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kalau dapatnya banyak, kita mengucap syukurnya kencang banget gitu ya. Saya ayam gitu ya, kalau bertelur gitu ya, dipamerin gitu ya. Dia bersuara bahwa dia lagi dapat telur. Tapi kalau lagi dapat masalah, diam gitu, nggak mengucap syukur. Karena jarang kita mendengar bahwa orang mengucap syukur mengundang kita untuk anaknya yang nggak naik kelas gitu ya. Ayo datang ke tempat saya bersyukur. Kenapa? Anak saya puji Tuhan nggak naik gitu. Karena orang bilang aneh ini orangnya. Atau apalah, mengalami kerugian atau apa gitu. Tapi selalu kita yang baik-baik yang kita anggap itu menguntungkan, yang kita anggap itu tidak merugikan kita. Padahal dalam segala hal kita harus belajar mengucap syukur. Nah itu sebetulnya kunci atau rahasia bagaimana kita bisa menikmati berkat. Bahkan untuk kita bangun pagi hari pun itu sudah merupakan anugerah Tuhan. Karena banyak orang yang tidur nggak bangun-bangun gitu ya, atau banyak orang yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, yang di luar kendali, sehingga hal yang sulit yang terjadi dan itu bisa menimpa siapa saja. Hari ini kita banyak mendengar berita tentang saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ya, di Bolga, awalnya di Bolga itu ada teman kami pendeta di sana yang pernah khotbah di HW, namanya Pak Samsial Sinaga. Jadi teman kami yang dari Medan menghubungi, nggak ada jaringan karena 3 hari 3 malam hujan terus, dan kita menyaksikan bagaimana keadaan yang diperlukan. Dan itu bisa terjadi kepada kita pun. Nah, tinggal bagaimana kita meresponnya dengan ucapan syukur. Itu sebabnya pengiringan kita kepada Tuhan sekali lagi bukan soal reaksi kita, tapi respon. Ya. Karena kalau reaksi itu bicara tentang apa yang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang menimpa kita. Tapi kalau respon itu memang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita responnya benar, maka kita akan melihat segala sesuatu itu izin Tuhan. Ya.
dan kita tahu pasti ada kebaikan Tuhan di dalam. Katakan amin. Nah, di minggu kemarin kita sudah mendengar khotbah tentang NPD ya. Saya berharap walaupun di konsel ini nggak dibahas, tapi kalau konsel ini mau menanyakan tentang NPD ini ke Alvin dan Nusari silakan ya, tentang narsistik, tentang bagaimana hidup yang hanya berfokus kepada ego. Tapi malam ini kita melihat bahwa ternyata fokus kita itu harus ke Tuhan, harus ke Tuhan. Papa Mama Arta itu bukan secara kebetulan ya, bisa bertemu kemudian menikah dan sudah punya harta dan duit ya. Tapi ada campur tangan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan di sana. Nah itu sebabnya ya, bagaimanapun istri kita, bagaimanapun suami kita, biasakan untuk selalu saling mengeluarkan kata-kata pujian. Karena kalau mau dicari-cari kesalahan atau kekurangan itu tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Itu sebabnya kita belajar melihat sisi baik dari setiap pasangan kita. Pasti ada kebaikan, pasti ada kebaikan. Karena minimal kita bisa melihat begini, kalau istri kita kok nggak berubah-berubah, kebaikannya apa? Tuhan sedang mengubah kita ternyata melalui istri kita, supaya kita lebih sabar. Atau sebaliknya begitu, kok suami kita nggak berubah-berubah, Tuhan mau ubah kita ternyata melalui suami kita. Demikian juga dengan anak-anak. Jadi bukan itu sebuah sebuah masalah, kecelakaan atau kesialan, bukan. Ya, tapi ternyata Tuhan sedang memproses kita melalui orang-orang dekat kita. Wah, kalau kita bisa melihat itu, maka bukan jadi beban ternyata, bukan jadi masalah. Misalnya Mama Pani dari Popon Busari atau Popon Indonesia atau siapapun opung, puji Tuhan ya, saya ketemu Pak Bongsu dengan keadaan seperti ini. Ternyata Tuhan sedang mengubah saya, memproses saya. Karena kita berkata kan, besi menajamkan diri, orang menajamkan bersama. Bagaimana karakter kita terbentuk? Yang melalui orang lain. Ya, kalau melalui dogi atau kucing atau apa, nggak mungkin terbentuk. Nggak mungkin, tapi melalui orang. Itu Alkitab ya. Nah, bersyukurlah untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan. Jadi kalau ibarat Beguaran bilang itu amplas buat kita, yang mengikis kita, yang poles kita. Jadi jangan buru-buru minta supaya suami berubah gitu. Tuhan kapan sih dia berubah? Jangan buru-buru minta istri berubah, tak usah ya. Tuhan kapan saya berubah? Itu yang benar doanya begitu. Kapan saya udah gak ngomel ketika suaminya bangun siang, ketika suami minta dibikinin kopi tiap hari. Kapan saya, bukan kapan orang lain yang berubah. Karena orang-orang di sekitar kita itu ya Tuhan tempatkan, bukan kebetulan. Mulai dirubah ya doa-doanya itu ya, supaya kita nggak merasa itu beban. Kalau begitu maka kita akan, oh lama ya Tuhan, oh enggak. Akhirnya kita mengambil alih ya. Tuhan yang nyanyi, kau ambil alih. Jadi kan kita yang nyanyi, kau ambil alih. Tuhan yang nyanyi, karena kita yang ambil alih. Ambil alihnya gimana? Bikin kopi udah mulai campur sedikit garam gitu ya. Jangan garam gitu ya. Udah mulai supaya suami darah tinggi. Itu juga membunuh sebetulnya. Supaya suami cepat gitu ya, tensinya naik dan darah tinggi gitu. Jangan ya, jangan seperti itu. Jadi sekali lagi fokusnya adalah bagaimana kita yang harus mengalami perubahan. Karena Tuhan berurusan dengan kita melalui orang-orang di sekitar kita, ya, di ibu-ibu, ya, ibu-ibu, jangan merasa paling terzolimi, jangan merasa paling penderitaan paling berat, ya, karena menghadapi suami-suami, jangan, gitu ya. Saya mewakili suami-suami di sini, ya. Kadang-kadang kalau ibu-ibu terus bersaksi ya curhatnya tentang keadaan suaminya, padahal itu kan ucapan syukur. Senang banget saya punya suami belum berubah loh. Ternyata supaya saya yang merubahkan.
kalau suaminya cepat-cepat berubah, istrinya nggak mengalami perubahan karakter. Karena dia merasa dia baik-baik saja, dan ternyata ada kesombongan di sana, ada belum melayani dengan baik. Suaminya sudah berubah. Ya. Seharusnya kan kita yang murni dulu baru kita bisa melihat perubahan kita. Saya nggak tahu, saya nggak persiapan soal ini ya, tapi Tuhan bawa ke sini supaya menyadarkan kita semua, ya, menyadarkan semua. Ayo mulai belajar bersyukur, ya. Terima dengan ucapan syukur. Ganti kata-kata keluhan kita dengan bersyukur. Bersyukur untuk rumah tangga, bersyukur untuk suami, bersyukur untuk istri, bersyukur untuk anak-anak. Ya. Maka ayo kita berkata ada kuasa dalam ucapan syukur. Amin. Ucapan syukur kita itu yang akan membalikan keadaan. Kapan terjadi? Waktu Tuhan. Kita kan suka nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kelamaan Tuhan gitu. Tapi kalau mau improv, tapi kelamaan Tuhan. Padahal kita juga waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bukan dosa proses. Ya. Mau berapa lama? Mau sampai selamanya pun, oh jangan Tuhan. Mau sampai selamanya pun nggak apa-apa. Ya, karena Tuhan mau kita ini menjadi orang-orang atau pribadi yang murni di hadapan Tuhan. Nah, seperti firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 12 ayat yang ke-7. Ulangan 12 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama ini. Ulangan 12 ayat yang ke-7. Sudah ketemu, kita baca 2-3. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu, dan berbahagia kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu kau diberkati oleh Tuhan Allah. Katakan amin. Amin. Jadi Tuhan ingin menyatakan kepada kita melalui apa yang disampaikan oleh Musa ini bahwa kita ini tidak akan pernah dibiarkan atau ditinggalkan oleh Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Jadi walaupun kita merasa bahwa begitu banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi ingat bahwa setiap hari Tuhan masih menyediakan apa yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Akhirnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir 40 tahun, cukup lama, 40 tahun mereka makan mana dan burung puyuh. Dan yang luar biasa itu setiap hari mereka harus mengumpulkan setiap hari. Dan jatahnya adalah satu orang itu satu gomer. Ini udah ada jatah. Kalau di sini 4 orang, ya artinya 4 gomer. Kalau ambil lebih, apa yang akan terjadi? Menjadi sisa dan besoknya berulang. Dan yang luar biasanya lagi, ketika hari Sabat disuruh ambil 2 kali lipat. Dan waktu disimpan besok harusnya kan berulang. Tapi karena Tuhan yang suruh makan, tetap bisa dimakan. Karena hari Sabat itu mereka tidak boleh melakukan apa-apa. Jadi Tuhan mengajarkan kita bahwa ada waktu-waktu di mana kita harus mempercayai bahwa penyediaan Tuhan itu pasti ada. Dan ada satu hari aja, hari Sabat itu yang diminta supaya kita mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh melakukan apa. Nah, seringkali kita masih ragu ya. Pak Tuhan, nanti kalau saya nggak mau kulit, besok makan siapa ya? Makan siapa? Makan apa gitu ya? Besok bagaimana persediaannya? Padahal Tuhan bilang kalau hari Sabtu, hari Jumat ya, kalau Sabat itu Sabtu penting. Sudah kumpul 2 kali lipat, maka pasti ada penyediaan di hari Sabat. Nah, ini bicara bagaimana kita bisa memprioritaskan Tuhan ketika waktu pengujian atau waktu istirahat, waktu rest, waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya setiap keluarga di tempat ini kita semua harus punya waktu khusus. Ya, waktu khusus di mana kita beribadah. Kalau kita sudah sepakat hari Minggu, jangan bolos hari Minggu. Jangan abaikan, jangan bilang mau cari tambahan, nggak boleh. Ya, itu berulang nantinya. Ya, jangan sampai kita makan sesuatu yang berulang, yang bukan merupakan berkat Tuhan.
Karena janji Tuhan dikatakan jadi karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan. Jadi yang pertama bahwa setiap kita diajarkan untuk selalu berusaha, tidak boleh jadi orang yang malas. Katakan amin. Jadi harus ada tanggung jawab masing-masing setiap kita. Maka kemudian Tuhan pasti memberkati. Bukan Tuhan, seringkali kan kita pakai ayat Tuhan memberkati waktu kita tidur ya, sehingga kita tidur terus ya supaya berkat Tuhan datang. Bukan itu maksudnya. Artinya di dalam tidur kita Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan itu melindungi kita yang luar biasa. Tapi Tuhan mengajar kita untuk jadi orang-orang yang bertanggung jawab, jadi orang-orang yang rajin, yang bekerja, sehingga Tuhan memberkati apa yang dikerjakan tangan kita. Nah, hal yang paling penting yang harus kita utamakan bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan. Di Mazmur 101 ayat yang kedua ini dikatakan, Mazmur 101 ayat yang kedua, saya bacakan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam keterusan hatiku di dalam rumahmu. Jadi hal yang pertama, jadikan rumah kita ini menjadi rumah Tuhan. Katakan amin. Jadi rumah sebetulnya bukan bicara soal, kalau yang dimaksud ini bukan bicara soal megahnya bangunan, suasananya, nanti sedikit masukkan aja yang mengambil nggak perlu tempatnya bagus banget, ya layak baru ada kita bikin sebetulnya mau bagaimanapun sederhana rumah kita, hadirkan Tuhan di sana, ya ajak teman-teman untuk berdoa di sana. Tapi ya bersyukur karena rumahnya memang sudah jadi begini. Tapi buat teman-teman yang sedang membangun, berencana membangun, kalaupun Tuhan izinkan belum, tapi kalau kita merasa perlu bahwa kita butuh Tuhan, maka hadirkan Tuhan. Tapi kalau belum bisa lakukan itu, minimal keluarga kita menjadikan rumah ini menjadi rumah Tuhan. Dan kalau menjadi rumah Tuhan, maka rumah bukan lagi bicara soal bangunan fisik, tapi bicara soal home, ya. Bicara soal suasana. Ya, suami merasa betah di rumah. Kenapa? Karena merasa ada suasana surga. Istri merasa betah di rumah karena merasa suasana surga. Jangan sebentar-bentar ke pasar gitu ya, sebentar-bentar ke tetangga gitu. Kenapa? Merasa rumahnya panas gitu ya. Atau ada apa aja itu panas gitu. Waduh, kayak neraka katanya. Belum masuk neraka udah neraka duluan. Kalau si orang itu pergi rasanya enak. Ya, ya. Kita harus menjadi orang-orang yang mempengaruhi keadaan atau atmosfer di rumah kita. Itu sebabnya memang penting bagi kita untuk membangun mezbah di dalam. Saya percaya bahwa ketika ada istri yang berdoa, menangis, memohon, meraup, mau apapun namanya di rumah itu, maka Tuhan bilang, ya hati yang hancur tak kau pandang hina. Maka suami ya, atau keluarga itu akan merasakan ada atmosfer, ada suasana surga, dan itu lebih kuat daripada hal-hal yang lain. Karena Alkitab berkata roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar. Nah itu sebabnya, ayo jangan berhenti untuk berdoa di rumahmu. Bukan nggak boleh doa kemana-mana, boleh, sangat boleh. Tapi jangan di luar berdoa, di rumah nggak berdoa, itu salah. Doa itu harus dimulai dari rumah. Ingat Elia yang punya tingkat-tingkat langit yang dia khususkan untuk berdoa. Setiap hari 3 kali sehari dia menghadap Tuhan. Di mana? Di rumah. Bukan di tetangga, di rumah. Bukan di mana-mana. Baru kemudian kalau kita perlu ada tambahan, ada menu-menu yang lain kita mau supaya lebih kuat. Tapi bahan pokoknya itu di rumah, di kamar doa kita. Masuklah ke dalam kamarmu, ya, bukan kamar tetangga ya, kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa. Jadi berdoa yang pertama itu harus di dalam rumah kita, supaya atmosfer di suasana keluarga kita itu tidak disalahkan. Ini yang saya bisa bagikan kepada kita semua. Ya. Setiap keluarga harus punya mezbah, harus punya. Jangan bilang
itu hanya sambilan atau sampingan, kan harus punya mentor. Karena saya merasakan bagaimana keluarga kami, orang tua saya yang walaupun papa saya nggak pernah itu doa, itu tangisan mama saya, tapi dia bisa melihat merasakan bahwa doa itu berkuasa, doa itu bisa mengubahkan. Itu sebabnya semakin kita melihat situasi tidak berubah, semakin kita melimpahkan untuk kita yang teriak sama Tuhan. Dan kalau sudah waktunya Tuhan pasti mengubah. Jadi kalau rumah kita ini menjadi rumah di mana Tuhan berkenan hadir, jadi kita merasakan juga suasana surga, dan saya percaya perubahan-perubahan itu pasti. Jadi kalau ada hadirat misalnya, ya ada pujian, ingat ketika Paulus dan Silas nyanyi menyembah Tuhan dengan suara yang keras, sampai orang-orang di luar sana mendengar. Kau usah takut-takut ya, nanti tetangga kita rumah-rumah kita gitu ya. Gak ada undang-undangnya kalau kita nyanyi teriak-teriak di rumah kita, dibawa lapor ke polisi, gak ada undang-undangnya. Nyanyi aja kencang gitu ya, rumah-rumah kita gitu ya, nggak usah pasang toa sih kalau saya. Pokoknya mau teriak bagaimanapun, ya bebas. Sampai kemudian teriakan kita itu didengar oleh orang lain. Dan yang luar biasa, sedih-sedih yang ada di penjara itu terbuka. Wah, itu hanya dengan pujian penyembahan yang dinaikkan. Makanya sekali lagi, ayo Papa Mama Arta, kita semua yang hadir malam hari ini harus punya gaya hidup untuk ada sebuah doa keluarga kita masing-masing. Kapan itu? Sebulan sekali? Bukan. Seminggu sekali? Bukan juga. Setiap hari. Katakan setiap hari. Setiap hari. Kita harus punya sebuah doa. Dengan begitu maka kita sedang mengandalkan Tuhan, butuh kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan yang akan berkarya, Tuhan akan berantara di setiap rumah tangga. Maka kita akan melihat, wah, Tuhan menolong tempat pada waktu ini. Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa. Sebelum saya serahkan ke Pak Bin ya, karena tuan rumah ini, kita akan berdoa untuk rumah ini sudah didoakan untuk jadi walaupun secara fisik bangunan ini belum sempurna, nggak apa-apa. Kita percaya kalau sudah waktunya nanti pasti akan. Yang paling penting suasananya, yang hadiratnya, bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan. Ingat waktu ada tabur Tuhan di rumah PPTU, wah, rumah itu diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya bicara berkat secara materi, tapi ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Jangan sampai rumah kita besar, mewah, tapi di dalamnya ada damai sejahtera. Waduh, itu anak bisa lebih betah di luar. Kenapa, Pak? Di rumah, saya pernah cerita ya, ada anak-anak di kolong jembatan itu, dia ternyata punya rumah mewah, punya orang tua yang kaya raya, tapi mereka tinggal di bawah kolong di jembatan Grogol waktu itu kami melayani. Karena mereka bilang di rumah itu kayak neraka gitu. Orang tua berantem, nggak ada suasana surga gitu. Tapi malam hari ini kita berdoa supaya di rumah ini, di rumah kita masing-masing ada tabur Tuhan. Amin. Dan ada Tuhan sehingga suasana surga terjadi. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan sebab Engkau hadir di hidup kami, Engkau hadir di rumah kami. Dan yang paling penting kami berdoa supaya Engkau terus berhadirat. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sebabnya di ucapan syukur dari keluarga di tempat ini kami mau bersepakat berdoa untuk rumah ini Tuhan. Tuhan menjamah setiap orang yang ada dalam rumah ini. Dimulai dari Papa Arta sebagai kepala rumah tangga, Mama Arta Joyce, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka membangun rumah ini bukan hanya sekedar tempat bernaung, tapi mereka sungguh-sungguh mau menghadirkan Tuhan di rumah ini. Dan melalui setiap pribadi yang ada dalam rumah ini Tuhan hadir. Sebab Engkau berkata bahwa tubuh kami adalah bait-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada hati yang terbuka dalam nama Yesus. Ada hati yang menjulis kepada Tuhan. Dalam
Biar setiap kami pun di rumah kami masing-masing mengalami suasana surga, ada sukacita dalam nama Yesus. Walaupun hari ini kami belum melihat perubahan, itu artinya supaya kami yang mengalami perubahan melalui situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Tolong kami, tolong kami tidak menyerah dengan apapun itu, tapi kami mau terus berjuang sebab ada Tuhan di pihak kami. Dan kami tidak takut menghadapi apapun. Kami bersyukur, kami tolak segala hal-hal yang tidak baik, segala roh kesialan, segala hal-hal yang bersifat oportunisme. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami kuduskan rumah ini dalam nama Yesus. Setiap tempat yang kami injak, pada setiap sudut dari rumah ini, kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, rahmat Tuhan turun serta maafkan. Perlindungan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan. Perlindungan Tuhan juga sempurna atas semua kami, semua anggota keluarga kami dan seluruh jemaat. Terima kasih di doa kami yang akan mengurapi rumah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di tanganku. Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, ucapan syukur kami Bapa di rumah yang baru Bapa, masih keluarga lain kami untuk kami di sini Bapa, Bapa. Tuhan, kami percaya Bapa, ini semua ketika kedua hamba-Mu bersaksi bahwa ini semua terjadi atas anugerah Bapa. Saat itu juga Tuhan ada komitmen yang antara lain kami dan kami Bapa untuk hidup damai sejahtera, untuk hidup membangun keluarga sesuai dengan firman kami percaya Bapa ke depan kedua hamba Tuhan akan saling support, akan saling memuji, akan saling penuh kasih sayang dalam menjalani rumah tangga.
kedua anaknya Tuhan berkati dengan masa depannya. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat kami semua Tuhan. Kami percaya ucapan syukur ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati kami semua Bapa. Kami percaya kami menopang doa buat gembala kami, Bu Gembala kami Bapa, dalam pengembalaan jemaat kami Bapa. Biar sesuai berjalan sesuai kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Kau selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Anugerah dari Bapa di surga, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, hikmat, kemurahan dari Roh Kudus, menyertai kita semua mulai malam ini sampai kiamat. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, berkat Tuhan berkata bersama. Amin. Silakan sama Bu Salim dan Pak. Karena ini lebih ucapan syukur di Komsel berjalan sesuai apa adanya. Nanti untuk apa? Minggu depannya akan diumumkan di grup ya. Ininya. Jadi saya rasa kita kembalikan kepada tuan rumah. Silakan. Tuan rumah, apakah kita lanjut apa ini acara berikutnya apakah? Kan nggak mungkin saya langsung bilang langsung makan gitu. Ya silakan Bu Sari akan berdoa untuk berkat Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Cita-cita besar Bapak. Terima kasih. Dan Anda mau terus menyatakan. Amin.